batu besar ya kalau nggak salah. Ada tumpukan ke bawah kalau nggak salah sebetulnya. Siapa tadi? Kayak ada suara. Siapa tadi? Ada yang lewat di belakang tadi. Munculkah? Merinding banget nih. Suara gagak. Saya di sini tidak mengganggu ya. Saya hanya menginap 1 malam, 2 malam. Susuk apa itu ya? Ya saya tahu tuh jangan ada macan kumbang di sini sebetulnya. Karena sih gosip-gosipnya masih ada macan kumbang di sini sebetulnya. Habis aku kalau ada macan kumbang di sini. Sebentar. Sumpah, ini nggak ada. Tuh. Sebentar lihat yang lain. Aduh. Gak ada siapa-siapa. Memang yang namanya melawan rasa takut, ya rasa kayak gini itu benar-benar susah banget sebetulnya. Kenapa saya seperti ini? Karena jujur, saya tuh benar-benar paling gak suka dikagetin. Kalau tadi sosok tersebut ada di depan saya tanpa harus ada kayak gini nih, pohon-pohon menutupi, saya nggak bakal segrogi ini. Kenapa saya grogi? Karena dia tuh suaranya ada di belakang sini. Yang saya takut udah ngagetin loh sebetulnya. Balik sebetulnya. Saya harus cepat-cepat untuk tidur deh, biar saya bisa kondisi fit, saya bisa laki-laki besok, dan saya harus pindah dari sini untuk menuju lebih ke atas lagi sebetulnya. Baru di sini aja loh udah kayak gini, apalagi nanti aku naik lagi ke puncak lagi sebetulnya deh, bakal lebih gila sebetulnya. Merinding banget.
Halo, selamat pagi semuanya Sobat Horor. Tapi yang nonton nggak tahu sih ini pagi, siang, apa malam nih ya. Jadi sekarang hari kedua saya berada di Gunung Salak Sobat Horor ya. Ya, seperti biasa cuaca ketika di pagi hari itu seperti ini Sobat Horor. Dingin, hujan rintik-rintik walaupun nggak terlalu deras banget. Tapi suhu di sini itu sudah hampir menyentuh 12 derajat, 13 derajat segituan Sobat Horor. Dingin banget pagi-pagi Sobat Horor ya. Jadi Sobat Horor, seperti yang Sobat Horor tahu apa yang terjadi tadi malam, sesuatu insiden yang ada di belakang sini Sobat Horor. Di belakang sini yang membuat bulu kuduk saya merinding banget akibat ya sebuah suara-suara yang menyebabkan saya langsung panik banget Sobat Horor ya. Jadi untuk hari kedua ini saya akan membicarakan pada Sobat Horor schedule-nya gimana nih. Schedule saya adalah saya mau santai dulu sampai siang hari, saya mau santai menikmati, tapi niatnya gitu ya, mau menikmati alam dulu pagi-pagi sampai siang. Habis itu nanti sekitar jam 2an, jam 1an aku coba untuk daki lagi lebih ke atas lagi Sobat Horor ya, karena aku belum sampai menemukan ke pos 2 ya Sobat Horor ya. Jadi cuaca seperti ini sebenarnya memang tidak boleh dianjurkan untuk saya mendaki sebenarnya. Cuma nanti saya akan coba, tunggulah, semoga aja sih cuacanya makin reda ya Sobat Horor ya. Makin reda dan makin bisa diajak untuk bekerja sama ya Sobat Horor ya. Jangan sampai cuaca tuh hujan terus kayak gini Sobat Horor. Tapi jujur saya itu masih kepikiran atas apa yang terjadi tadi malam tentang sebuah suara yang saya duga adalah penunggu dari Gunung Salak ini. Entah itu Mbah Salak atau itu penunggu lainnya, tetapi jujur itu sangat mengerikan banget. Suara sangat dekat banget, energi, aura yang membuat bulu kuduk saya merinding banget Sobat Horor. Di sini bukan sembarang penunggu, bukan sembarang orang yang bisa untuk melihat sosok penunggu yang ada di Gunung Salak ini. Karena banyak banget pendaki-pendaki yang tersesat, menghilang, bahkan sampai katanya dikabarkan meninggal dunia Sobat Horor di Gunung Salak akibat jatuh di jurang dan lainnya. Makanya kalau memang di gunung-gunung, jagalah attitude itu nomor 1 ya Sobat Horor ya. Jagalah sopan santun dan lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena biar kita tuh bahasanya nggak usah yang aneh-aneh lah gitu loh. Daki-daki aja, nggak usah yang aneh-aneh sampai bertingkah konyol dan lain-lainnya gitu loh. Sebenarnya itu sih alasan kenapa kita harus jaga attitude atau jaga sikap di gunung gitu. Tapi memang penunggu di sini memang sangat-sangat luar biasa banget Sobat Horor ya. Ya paling saya akan coba untuk menunggu, sembari saya menunggu paling saya akan coba untuk kayak apa ya, mungkin makan atau apapun itu. Karena jujur ketika cuaca seperti ini saya itu bingung sebenarnya. Karena saya tuh sebenarnya mau cari kayak seperti apa ya, mata air dan lain-lain, tapi susah juga ya cari di gunung mata air Sobat Horor ya, karena jauh-jauh lokasinya. Paling saya tuh niatnya ya tadi tuh mau jemur pakaian di sebelah sana Sobat Horor. Karena pakaian saya ada yang basah karena tadi subuh jam 3 itu hujan deras banget Sobat Horor. Itu membuat pakaian saya basah dan saya mau jemur tapi ya malah hujan Sobat Horor ya. Dingin banget Sobat di sini. Dingin banget Sobat Horor, benar-benar dingin banget. Dan semoga di hari kedua ini di Gunung Salak saya bisa mendaki sampai ke atas Sobat Horor ya. Dan saya benar-benar bisa nih merasakan lagi aura energi, bisa lebih kerasa lagi Sobat Horor di hari kedua ini. Oke Sobat Horor, let's go.
Sobat Horor, sebelum saya melakukan aktivitas, jujur saya tuh belum terlalu berani untuk melakukan aktivitas yang terlalu aneh-aneh di Gunung Salak ini. Itu kenapa saya lakukan, atau itu kenapa saya tertanam benak untuk berpikir seperti itu, karena di Gunung Salak ini itu mempunyai tragedi-tragedi yang sangat misterius, tragedi-tragedi yang memang susah dijelaskan oleh nalar manusia, Sobat Horor. Sekarang jam menunjukkan waktu pukul jam 8 pagi, tapi merindingnya benar-benar luar biasa. Mungkin kalian para pendaki Gunung Salak yang mungkin mengetahui bagaimana rasanya merindingnya, entah itu pagi hari, siang, apa sore apa malam hari, Sobat Horor. Tragedi yang pernah saya dengar yaitu tragedi pada tahun 1987 yang ada di Gunung Salak, yaitu 6 pendaki yang tidak ditemukan, entah sama sekarang udah ditemukan apa belum. Intinya 6 pendaki itu hilang, Sobat Horor. Menurut kalian itu hilang kemana, Sobat Horor ya? Hilangnya kemana? Apakah ke dasar jurang kah atau kemana kah? Karena tim patroli sudah mengevakuasi semuanya, tidak ada jasad yang ditemukan. Sampai adanya konspirasi bahwa di Gunung Salak ini ada sebuah lubang seperti black hole yang memang menyerap orang-orang yang ibaratkan ke dimensi lain dan nggak kembali, Sobat Horor. Itu terjadi pada tahun 1987, Sobat Horor ya. Jadi adalah 8 pendaki, yang 2 selamat, 6 tuh hilang, Sobat Horor. Itu yang membuat saya tuh selalu was-was di Gunung Salak. Dan banyak tragedi-tragedi lain, kayak contohnya jatuhnya pesawat Sukhoi dan jatuhnya pesawat yang lain-lain. Itu tepat ada di Gunung Salak yang saya injak ini, Sobat Horor. Yaitu yang menjadi konspirasi, apakah di Gunung Salak ini itu ada sebuah hal-hal mistis yang memang di luar nalar kita gitu. Di luar nalar, kayak bukan sebatas cuma genderuwo, sundel bolong, pocong, bukan sebatas itu, tetapi adanya seperti yaitu perbatasan portal dimensi gaib yang ada di Gunung Salak ini. Itu yang makanya kenapa banyak pendaki-pendaki yang memang was-was banget di Gunung Salak, dan memang sangat terkenal banget di Gunung Salak ini tentang hal-hal yang berbau dengan goib, Sobat Horor. Dan ada juga pantangan, kalau ada yang memanggil itu jangan menoleh. Kayak misalkan kalau lagi di gunung gitu ya, dan itu katanya kalau malam hari di Gunung Salak, kalau malam hari, kalau misalkan posisi masih mendaki atau apapun itu, kalau ada yang manggil jangan noleh. Katanya kayak manggil itu bukan manusia, ada yang bilang gitu. Dan juga ada yang bilang kalau di belakang ada yang kayak siul atau ada suara di belakang kita, jangan menoleh ke belakang, jangan. Itu juga pantangan di Gunung Salak. Ya ada yang berbicara seperti itu. Ya kita kembali lagi, Sobat Horor. Percaya tidak percaya, semua kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Ada orang yang percaya terus melakukan, ya ada. Ada orang yang nggak percaya terus nggak melakukan, juga ada. Cuma kembali lagi resiko ditanggung penumpang, ya Sobat Horor ya. Sepi banget. Cuma tadi aku pagi sebelum aku record tadi, Sobat Horor, aku lihat ada pendaki yang emang lagi lewat. Kayak mas gitu, iya. Dan aku pastikan itu pendaki, Sobat Horor ya. Takutnya bukan pendaki lagi seperti di Gunung Sumbing, Sobat Horor ya. Aku takut banget itu waktu itu sih. Benar-benar merinding banget, Sobat Horor. Oke, jadi itu informasi yang mungkin saya sampaikan pada Sobat Horor. Semoga kalian kalau datang ke sini juga harus hati-hati, jangan meremehkan hal-hal sekecil apapun di gunung, karena itu bisa menjadi fatal bagi kita kalau kita meremehkan, Sobat Horor. Oke, yuk saya akan lanjutkan aktivitas karena ini pagi-pagi. Harusnya apain, Sobat Horor? Makan, Sobat Horor ya. Paling enak cuaca hujan, makan yang anget-anget. Makan apa, Sobat Horor ya? Let's go.
Action! Banget terus.
Ada orang. Tadi aku pesan kayak denger suara orang lari, kakak gitu. Halo, ada orang? Mungkin halusinasi ya, bodo amat lah. Gila, enak banget, kenyang. Jujur saya masih trauma banget Sobat Horor. Lihat pohon ini. Trauma banget. Kayak ada sesuatu yang menjanggal gitu, selalu di sini. Dan masih penasaran bentuk sosoknya itu seperti apa Sobat Horor. Itulah manusia, rasa penasarannya tinggi, tapi kalau didatengin itu bingung mau nanggepin apa enggak. Saya orangnya gitu Sobat Horor. Saya itu rasa penasaran tinggi banget. Saya tuh penasaran banget tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sejarah apapun itu. Saya tuh penasaran sosok apa. Tapi kalau tiba-tiba ada suara tuh kadang-kadang saya tuh kayak gimana ya? Karena untuk menghadapi setan itu nggak gampang sebenarnya. Takut enggak, cuma kayak gimana ya, energi manusia dengan energi setan ya itu sangat berbeda Sobat Horor. Dan setan mau menunjukkan wujudnya itu harus mengambil energi manusia. Kalau energi manusia sudah ketakutan, sudah habis, baru wujud itu bisa nampak gitu Sobat Horor. Makan sudah, tinggal paling nunggu beberapa saat biar benar-benar, ini kan cuaca kayaknya sudah mulai nggak terlalu deres Sobat Horor. Tadi kan udah lumayan banget tuh deres. Kayak cuaca sudah mulai reda, paling tinggal nunggu beberapa jam lagi lah. Ini sekarang baru masuk hampir jam 9. Nunggu beberapa saat lagi, semoga benar-benar udah reda jadi saya bisa daki lagi Sobat Horor.
Aduh capek Sobat Horor, memang jadi YouTuber camping itu benar-benar capek banget. Mungkin Sobat Horor banyak yang tanya kan, dari tadi kamera ada pindah ke sana, ada yang pindah ke sana, ada yang pindah ke sana. Ya gimana caranya ya, saya harus turun dulu, saya taruh kamera, terus saya baru action. Gitu Sobat Horor. Ya begitulah nasib solo camping itu gitu. Siapa lagi yang mau megang kamera, ya kan kalau nggak saya sendiri yang mindah-mindahin Sobat Horor. Capek banget sumpah nggak bohong. Cuma ya memang gimana ya, kita itu harus bersyukur nggak sih Sobat Horor? Ya kan? Bersyukur aja ya sekarang saya bisa menikmati alam seperti ini. Walaupun pohon ini nih membuat saya merinding tadi malam, ya tuh kalian lihat Sobat Horor. Itu tuh tinggi banget loh Sobat Horor. Itu tuh tinggi banget Sobat Horor. Menurut saya tinggi banget. Dan bener-bener nggak begitu kelihatan kalau dari kita lihat. Nanti sebentar lagi ya sekitar 2 jam 3 jam lagi lah setelah saya, jujurnya aku masih ngantuk, jujurnya aku masih ngantuk Sobat Horor. Jujur sumpah masih ngantuk, aku mau coba tidur dulu. Nanti kalau udah bangun aku mau coba langsung beres-beres ini. Hammock aku ambilin, nanti tenda aku langsung rapiin, semuanya aku rapiin. Langsung saya akan coba bergegas untuk langsung mendaki ke arah sana Sobat Horor tuh ya, mendaki ke arah sana Sobat Horor. Untuk jalurnya nanti itu di sebelah sana tuh yang itu tuh yang nyet Sobat Horor ya. Yang penting kalau mendaki itu di bawah heaven aja, di bawah seneng gitu loh Sobat Horor. Jadi apa ya, kita itu mendaki itu gak kerasa berat, walaupun sebenarnya berat karena ya Sobat Horor bayangin aja, saya mau peralatan-peralatan masak, saya mau bawa tenda dan lain-lainnya, itu berat banget dan saya sendirian. Tapi saya menganjurkan untuk Sobat Horor kalau memang Sobat Horor mau mendaki jangan sendirian. Ya untuk yang pertama-tama pemula atau apapun itu, kalian ya bareng-bareng sama teman-teman lah atau apapun itu, karena biar kalau ada apa-apa itu ada yang bantu Sobat Horor ya. Jangan seperti saya gini ya sendirian gitu, sebenarnya itu jangan dicontoh sebenarnya, karena kalau ada apa-apa ya saya resiko sendirian. Saya mau apa, nggak ada sinyal sama sekali juga ya, di gunung tuh nggak ada sinyal Sobat Horor, bener-bener nggak ada sinyal ya, mau gimana lagi Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, saya akan coba tidur siang dulu, jujur ngantuk banget ini bener-bener hawanya enak banget, cuaca juga udah mendukung banget untuk saya tidur-tidur di hammock ini. Nanti paling ya beberapa saat kalau sudah saya bangun saya langsung coba mendaki ke sana. Oke Sobat Horor.
Oke, Sobat Horor, sekarang saatnya saya akan mendaki lagi. Semoga aja bisa sampai puncak ya. Karena jujur, aku ngerasa mulai kayak panik nih. Karena mikirnya, aduh kayak ya kalian tau lah. Maksudnya kalau ketika orang sendirian di gunung itu pasti kayak ada pemikiran kayak aku nyampe gak ya ke atas gitulah. Ya doain aja semoga saya sampai ke atas sebetulnya. Ini tuh poin itu yang masih membuat bulu kuduk saya merinding. Sobat Horor. Yalah, biarin aja lah. Yo Sobat Horor, saatnya saya mendaki. Kita lah bareng-bareng Sobat Horor ya. Let's go. Dadah. Sobat Horor. Aduh, dari tadi mau jatuh. Sobat Horor. Tujuan saya tadi mau ke bawah ke arah sana. Katanya di sini tuh ada arah. Tadi aku lihat tadi itu sih ada kayak apa? Pelangnya itu kayak arah curug gitu ya Sobat Horor ya. Kayak curug yang di Gunung Salak. Sobat Horor, jadi tadi itu barusan aku lihat tadi waktu lagi aku taruh kamera di sini. Aku taruh kamera di sini. Kan dia buat kayak sinematik gitu kan kayak aku jalan. Tapi pas lagi aku situ ngeliat, tuh Sobat Horor lihat ada apa tuh? Ada sajin. Aduh, merinding lagi aku. Ada sajin Sobat Horor. Nah, ke arah curug itu kalau sesuai dengan itu sih ke sana, ke sebelah sana. Niat itu aku mau kayak mau bersih-bersih, mandi-mandi gitu Sobat Horor. Cuma memang jaraknya jauh ya. Apa aku balik lagi aja ya? Supaya ini yang gini siapa ya? So dari itu aku ngerasa bahwa aku lewat sini tuh kayak nggak ada orang pendaki atau apapun itu. Cuma ini dari kayak gininya itu sajin. Tapi nah aku takutnya juga ternyata aksesnya nggak ada. Soalnya dari itu aku lewat tuh kayak nggak ada akses buat jalan. Yang penting ini nih Sobat Horor, patokannya adalah jalan-jalan yang kayak gini kan ya, maksudnya yang masih bisa dilewati manusia. Tapi kalau udah sampai sini kayaknya udah nggak bisa dilewati manusia deh. Biarin aja bodo amat lah. Ini tinggal aja deh, kayaknya Sobat Horor saya harusnya balik lagi deh, soalnya nggak jadi ke curug-curugan lah. Dah langsung aja. Tadi kan pendakian ke atas, curug tuh ke bawah. Nah, aku nanti mau mandi mau sikat gigi dan lainnya gitu Sobat Horor. Tetap kamu pakai air mineral aja deh sikat giginya. Balik lagi lah, bahaya, takut curang. Aduh,
Ini kayaknya saya tersesat deh. Tadi aku ikutin itu loh, petunjuk loh. Jadi tadi itu ada kayak persimpangan sobat horor, persimpangan kayak gini, arah gini, buka gini. Yang satu tuh arah kayak jalur pendakian, terus aku belok ke arah curug. Nah yang ke arah curug itu, habis itu aku mau balik lagi ke situ tuh. Nah, itu aku gak ketemu sama sekarang. Aduh, capek. Aduh. Aduh. Sobat horor, entah gimana ya, jujur saya ngelakuin ini biar saya tuh biar relax sobat horor. Saya mau nggak mau harus kembali lagi ke tempat awal sih. Ini kayaknya salah saya tadi waktu saya di tenda, saya di tempat yang sembarangan. Saya tuh bodohnya saya tuh harusnya saya tuh kayak ngasih petunjuk gitu ya, kayak ngasih pilok untuk milok apa biar kayak tahu ini tuh aku di sini gitu. Jadi biar nggak kembali lagi tuh tahu sobat horor gitu. Aduh, mana gini coba.
Tadi waktu kalau nggak salah waktu saya lagi makan dari pagi ya, saya itu kan dengar seperti suara kayak angkat deg. Berarti kan secara tidak langsung mereka itu sudah mulai berinteraksi dengan saya sebetulnya. Walaupun suasananya itu kan pagi hari jam 9-an. Berarti kan mereka tuh sudah mulai itu, ibaratkan udah mulai merespon gitu. Takutnya ya kalau kita berpikir secara normal ya ini memang saya keteledoran saya. Tapi kalau kita berpikir secara tidak normal ya berarti ini adalah saya itu lagi disasarin sebetulnya. Sekarang jam hampir sore ini ya berarti ya. Nanti saya coba kembali lagi sebetulnya, saya coba kembali ke titik awal lagi, semoga bisa ya. Kalau bisa malah saya harus kembali ke jalur tenda tadi, jalur saya tadi tenda lagi sebetulnya. Tadi awalnya tuh ada jalurnya gitu loh, tiba-tiba ada pertigaan itu, saya ambil ke arah Curug, tiba-tiba menghilang jalurnya sebetulnya. Sialan. Yo, sedikit tinggi. Oke, sebetulnya jam 7 malam, 7 lebih sih, nggak tahu jam berapa. Tadi aku udah coba untuk jalan kembali lagi dari Gunung Salak ini sebetulnya. Saya mencoba untuk kembali lagi ke jalur awal, tapi yang saya lewati jalan-jalan seperti ini sebetulnya. Lihat, sudah tidak kelihatan lagi tidak kelihatan lagi susah banget ngomongnya. Tidak kelihatan lagi kaki saya sebetulnya. Jadi saya ngerasa bahwa memang saya ini tersesat. Dan buat pelajaran, kalau memang bukan jalurnya jangan asal-asal belok kayak gini nanti nih. Sebelum merinding, mampus aku gini. Aduh. Dari tadi saya itu menemukan pohon-pohon seperti ini sebetulnya. Nih, merinding aku lihat pohon-pohon besar gini. Halo, ada pendaki lain? Halo. Apa aku di dalam gaib ya? Tapi nggak mungkin kalau dalam gaib aku masih bisa megang ini terus aku ngerekam gini. Aduh. Bentar. Loh, ini kan? Loh, kok bisa muter? Loh, ini kan tadi yang tadi siang. Tadi siang kan aku di sini sebetulnya. Terus aku bilang ada sajen. Terus aku kembali lagi ke sana. Terus aku kan ngerasa aku kembali lagi, loh kok malah tembusnya sini. Bentar. Pantangan di Gunung Salak. Apapun itu jangan pernah menoleh ke belakang. Aku ngerasa ada pergerakan di belakang saya. Tapi bodo amat. Siapapun itu, tolong kembalikan saya ke jalur awal. Ini kan yang tadi sebetulnya. Tapi bentar, tadi tuh kalau nggak salah, aku kesini itu beberapa jam yang lalu, perasaan ada gelas dan kayak ada isinya. Ini kok tiba-tiba kayak jatuh gitu ya. Aduh, mulai merinding aku.
Aduh, aku harus gimana nih? Aduh, bentar. Sumpah, aku nggak habis pikir. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, tolong saya ini gimana nih gini. Aduh, jangan sampai aku trauma lah ya. Jangan ke belakang, jangan ke belakang. Kayak ada yang manggil tadi. Ada yang manggil. Sumpah di sini dingin, pusing, lembab. Gak ketemu jalannya sobat teror. Ini sobat teror biar bisa sobat teror lihat nanti di belakang saya ada apa. Soalnya kalau nggak kayak gini, aku nggak tahu di belakang saya ada apa nih. Tadi tuh aku ngerasa di belakang saya tuh kayak ada sesuatu sobat teror. Kayak ada yang ngikutin saya terus ini. Sumpah ini merinding banget sumpah. Gak kayak biasanya aku merinding banget kayak gini. Siapapun yang di belakang saya muncul. Siapapun yang di belakang saya muncul, saya tidak akan melihat ke belakang kok. Muncul. Kira-kira sobat teror kalau gini aku harus ngapain ya? Ada hewan lagi. Aku tuh udah berusaha untuk balik ke jalan awal, tapi yang alhasil aku nggak balik ke jalan awal. Ngucap. Fokus. Tadi itu kalau nggak salah pertigaan itu kan ada kayak seperti batu besar ya kalau nggak salah. Ada tumpukan ke bawah kalau nggak salah sebetulnya. Siapa tadi? Kayak ada suara. Siapa tadi? Ada yang lewat di belakang tadi. Munculkah? Merinding banget nih. Suara gagak. Ya ampun, suara gagak lagi nih. Gila, jam berapa ini? Suara gagak gini nih. Aduh. Suara apa lagi itu gitu. Adakah di belakang saya? Sobat teror? Aku mau coba lakukan di sini. Sebentar. Tidak di belakang saya. Semua merinding banget di sini. Ayo nekat. Ada sesuatu di belakang saya. Udah bodo amat, merinding. Saya nggak berani. Aduh, nggak kelihatan lagi. Duh, suara apa lagi tadi? Aduh, bodo amat lah. Aduh, kapan aku? Aduh. Suara apa lagi tuh? Aduh. Berani.
Berani. Hei. Tapi itulah, males aku ngelawan. Mereka tuh terlalu kuat di sini. Aduh. Mending aku itu lagi aja lah. Aduh. Balik. Sini. Balik. Aduh. Bener ini. Aduh. Sebetulnya. Aduh. Gak tau lah ini kemana ini. Ada. Suruh turun. Aduh. Aku pulang aja ya. Pulang aja deh. Main aman aja deh. Aduh. Maaf sebetulnya. Aduh. Bisa kasar kayak gini aman. His. Apa itu? Aduh. Tau lah. Siapa lagi?